Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Triastuti Sulistianingrum dari kelas 6 SIF 4 Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang grand theory, yaitu trade-off theory, di mana trade-off theory ini dipakai di berbagai penelitian. Nah, kalau minggu kemarin nih saya bahas tentang research based theory. Kalau sekarang kita bahas tentang trade-off theory, yang dimana trade-off theory ini berkaitan langsung dengan CAS atau cash holding variabelnya tuh. Trade-off theory ini mengemukakan bahwa perusahaan akan memaksimalkan biaya yang terjadi di sebuah pengeluarannya untuk memperoleh keuntungan dari kas tersebut, di mana kas tidak hanya sebagai pembayaran transaksi, tetapi juga bisa melikuidasi aset. Sedangkan precautionary motive juga mengemukakan bahwa perusahaan bisa menghimpun cadangan kas yang lebih banyak untuk menghindari berbagai risiko di masa yang akan datang untuk membiayai aktivitas serta investasinya. Titik fokus trade-off theory ini terletak pada pengembalian dan resiko manajer. Manajer keuangan harus dapat menemukan neraca yang dapat diterima antara pemegang kas terlalu banyak atau terlalu sedikit, karena investasi kas yang besar dapat meminimumkan peluang insolvensi pada suatu perusahaan, namun mengancam profitabilitas perusahaan. Tetapi investasi kas yang kecil akan membebaskan resiko kelebihan saldo untuk diinvestasikan. Teori ini berpendapat bahwa tingkat kas yang optimal yaitu dengan adanya mempertimbangkan sebuah peluang yang muncul akibat menahan kas serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Biaya peluang muncul karena perusahaan lebih memilih untuk menahan kasnya dibandingkan dengan menginvestasikan ke dalam suatu proyek yang dapat memberikan suatu keuntungan. Manfaat dari menahan kas yaitu menunjang kegiatan transaksi serta menghindari kesulitan keuangan. Jadi dalam perusahaan ini, misalnya ada sebuah perusahaan, dia mempunyai kas yang mungkin cukup besar. Nah, kasnya tersebut tuh dia simpan, dia tahan dulu daripada dia investasikan ke berbagai proyek yang lain. Atau misalnya kayak kita sendiri mempunyai uang yang lebih banyak, daripada kita bermain saham untuk meningkatkan keuntungannya, lebih baik menahan, lebih baik menabung. Begitu dari trade-off theory sederhananya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama, grand theory ini berkaitan langsung dengan cash holding, karena cash holding ini dalam sebuah perusahaan mempertimbangkan antara biaya serta manfaatnya. Jadi dia mikirin dulu tentang biaya yang dikeluarkan nih akan besar atau akan bengkak, dan manfaatnya lebih besar atau lebih sedikit. Jadi gitu sederhananya. Karena keputusan yang tepat dalam sebuah perusahaan mengambil antara biaya dan manfaatnya itu akan menimbulkan perusahaan mencapai tujuannya dengan cara cepat. Teori trade-off theory juga berkaitan dengan capital expenditure. Teori trade-off theory ini mengatakan bahwa adanya hubungan positif dengan capital expenditure dan kepemilikan kas, karena asumsi bahwa perusahaan-perusahaan dengan capital expenditure yang tinggi akan jumlah uang tunai yang cukup untuk menjaga bagi biaya transaksi. Nah, jadi menurut saya trade-off theory ini seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu sederhananya ya seperti menabung atau menyimpan, menginvestasikan atau menabung.
Jadi seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf apabila salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.